Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Setelah kemarin kita membahas tentang perkembangbiakan generatif, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Untuk itu stay tune di video ini, jangan skip dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Secara vegetatif. Berbeda dengan perkembangbiakan secara generatif, perkembangbiakan secara vegetatif tidak melibatkan sel kelamin jantan dan betina, sehingga proses perkembangbiakannya adalah perkembangbiakan yang tidak kawin. Tetapi langsung individu itu berasal dari induknya sendiri. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan bantuan manusia. Sementara vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang melibatkan manusia di dalamnya. Biasanya untuk perkembangbiakan vegetatif buatan ini dengan maksud dan tujuan tertentu, misalnya untuk kepentingan bisnis dan lain-lain. Vegetatif alami kita mengenal ada 7 cara perkembangbiakan. Yang pertama spora, yang kedua umbi lapis, yang ketiga umbi batang, yang keempat akar tinggal, yang kelima geragi atau stolon, yang keenam tunas, dan yang ketujuh adalah tunas adventif. Sementara dalam vegetatif buatan kita mengenal ada cangkok, stek, ovulasi, menyambung, dan merunduk. Mari kita bahas satu persatu. Pada vegetatif alami, yang pertama kita mengenal spora. Spora ini biasanya terdapat pada tanaman paku atau lumut. Spora ini biasanya berbentuk bulatan kecil yang letaknya ada di balik daun, dan nanti pada masanya dia akan terlepas ke dalam tanah sehingga akan menghasilkan individu baru. Berikutnya, umbi lapis. Pada umbi lapis ini biasanya tidak memiliki batang, sehingga di atas permukaan umbi itu langsung akan muncul daun. Contohnya adalah pada bawang merah dan bawang bombay. Selain itu, jika kita iris penampang dari bawang merah ataupun bawang bombay, kita akan melihat adanya lapisan-lapisan. Ini menunjukkan bahwa bawang merah dan bawang bombay berkembang biak dengan umbi lapis. Berikutnya adalah umbi batang. Batangnya berkembang biak di dalam tanah. Batang ini berfungsi sebagai cadangan makanan. Pada umbi batang, umbinya akan mempunyai sisik-sisik, dan di sisik-sisiknya itu akan ada kuncup. Pada kuncup itulah akan muncul tunas baru yang akan menjadi individu baru. Selanjutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal biasanya batangnya ada di atas permukaan tanah. Contohnya sering kita temui pada bumbu-bumbu dapur, yaitu pada lengkuas, jahe, kencur, dan kunyit. Selanjutnya stolon atau geragi. Pada stolon atau geragi ini pertumbuhannya secara menyamping, sehingga nanti pada ruas-ruasnya akan timbul individu baru. Contohnya adalah stroberi. Yang berikutnya adalah secara tunas. Tunas ini ada dua, yaitu tunas dan tunas adventif. Tunas biasanya terjadi pada pohon pisang. Jadi ketika sebuah induk pisang ditebang, maka akan muncul tunas baru yang akan menggantikan induknya. Yang berikutnya adalah tunas adventif. Tunas adventif ini biasanya terdapat pada akar, batang, atau daun. Pada daun kita bisa melihat pada tanaman cocor bebek. Di ujung daun pada tanaman cocor bebek itu terdapat puluhan calon individu baru. Jadi ketika daun itu kita letakkan di tanah, maka individu baru itu akan muncul dari ujung daun tersebut. Nah, untuk vegetatif buatan, kita akan lihat resumnya pada slide berikut ini. Oke, langsung saja untuk vegetatif buatan. Yang pertama kita mengenal cangkok. Menurut Wikipedia, cangkok adalah suatu cara perbanyakan vegetatif tanaman dengan membiarkan suatu bagian tanaman menumbuhkan akar sewaktu bagian tersebut tersambung dengan tanaman induk. Bagian yang dimaksud adalah batang atau cabang. Adapun syarat-syarat untuk bisa dilakukan cangkok pada tanaman, yang pertama dia harus berkeping dua atau dikotil, karena tumbuhan dikotil ini yang memiliki kambium atau zat kayu.
Kemudian yang kedua, usia tidak tua dan tidak muda. Yang ketiga, cabang tidak terlalu besar, tegap, dan mulus. Adapun langkah-langkah untuk melakukan cangkok yang pertama adalah pilih batang yang memenuhi syarat, kerat kurang lebih 5 cm, bersihkan, buat penampung dengan isian tanah menggunakan plastik atau sabut kelapa, kemudian ikat kuat. Setelah itu tunggu hingga 4-6 minggu, maka tanaman cangkok siap untuk dipisahkan dari induknya. Cangkok sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan cangkok diantaranya yaitu cepat berbuah dan sifatnya sama dengan induknya. Adapun kekurangannya, dia tidak tahan kering. Jadi untuk tanaman cangkok ini benar-benar harus airnya itu cukup atau memenuhi syarat sehingga dia tidak akan mati atau keberhasilannya akan tinggi. Yang kedua, tidak bisa dilakukan dalam skala besar, dan yang ketiga, pohon induk tajuknya akan rusak. Yang kedua adalah okulasi. Okulasi sendiri mengandung pengertian menempelkan suatu mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman lain sehingga meningkatkan mutu suatu tanaman. Adapun syarat dapat dilakukan okulasi yang pertama, tanaman itu harus bebas hama, tidak sedang tumbuh daun baru, batang atas umurnya sama dengan batang bawah, dan harus satu genus. Diutamakan satu spesies supaya tingkat keberhasilan dari okulasi ini tinggi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan okulasi yang pertama mengiris batang bawah, kemudian yang kedua mengambil mata tunas. Yang ketiga, penempelan mata tunas, usahakan jangan merusak kambium dan harus bersih. Yang keempat, mengikat tempelan, jangan terlalu erat supaya mata tunas tidak rusak. Gunakan plastik polyanyl klorida. Kemudian membuka ikatan dan memotong batang bawah. Okulasi juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, dia akan cepat berkembang biak dan juga pertumbuhannya seragam. Selain itu, dia akan memiliki sifat baru. Kekurangannya, jumlah tumbuhan tidak bertambah, keberhasilannya rendah karena perlu tenaga ahli. Yang ketiga adalah stek. Stek ini adalah proses perbanyakan dengan potongan tubuh tanaman. Adapun stek, langkah-langkahnya kita bisa potong batang, bisa batang mawar ataupun batang singkong yang bisa dilakukan stek. Kemudian gunting daun yang ada pada bagian batang, kemudian tancapkan pada media tanam. Stek ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, dia cepat berbuah, tidak kenal musim, sifatnya sama dengan induknya. Adapun kekurangannya, jumlah anakan sedikit dan akarnya tidak terlalu kuat. Yang keempat adalah menyambung. Menyambung adalah proses menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis. Jadi syaratnya tanaman ini harus sejenis dan memiliki ukuran batang yang sama. Adapun menyambung memiliki kelebihan yang pertama, produksinya cepat, kemudian hasil sesuai dengan keinginan. Tetapi dia juga memiliki kekurangan, yaitu ukuran batang harus sama dan jenis pohon harus sekeluarga. Yang selanjutnya adalah merunduk. Merunduk adalah vegetatif buatan yang dilakukan pada tumbuhan bercabang dengan merundukkan ke tanah. Batang atau cabang tumbuhan tersebut harus ditimbun tanah sehingga akan tumbuh akar hingga nantinya siap menjadi tumbuhan baru. Merunduk ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Di antara kelebihannya yaitu 1. Individu baru didapat dengan lebih cepat. Kemudian sifat anakan sama dengan induknya dan tingkat keberhasilannya tinggi. Adapun kekurangannya, hanya bisa diterapkan pada tanaman dengan dahan elastis dan akarnya tidak kuat. Contoh dari tanaman yang bisa dilakukan dengan merunduk ini adalah sirih, arbei, apel, dan lain-lain. Nah, cukup sekian dulu video kali ini tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Jika masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di kolom komen. Oke, akhir kata, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.